Oke, selamat apa nih? Selamat malam ya teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi di live Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa ya. Ini ya satu minggu sekali ya teman-teman. Hari ini jatuh di tanggal 12 Februari, hari Kamis jam 21.30 malam waktu Indonesia Barat teman-teman. Nah, hari ini tidak banyak ya yang kita mau bahas. Seperti biasa aja, yaitu adalah update market kripto sendiri. Plus juga yang mau gua bahas adalah tentang statement gitu ya, tentang statement dan kepercayaan-kepercayaan orang, bahkan ada juga keraguan-keraguan di mana mungkin orang melihat sebagai market saat ini tuh masih bearish gitu ya. Makanya di sini judulnya adalah masih bearish tanda tanya dua gitu ya. So crypto market update dari TTB gitu ya, dari TTB. Gue mau kasih info ke teman-teman kira-kira kemana nih gitu ya menurut Ko Vincent sendiri gitu ya pribadi, kira-kira nih marketnya akan kemana gitu. Oke. Nah, for your apa information dulu ya teman-teman, bahwa kita 9 hari yang lalu tuh ada update ya, itu bear market. Aku kasih tahu kurang lebih waktu itu harga lagi jatuh-jatuhnya, dan ternyata kita menemukan bukan menemukan ya, tapi kita kejadian sampai si Bitcoin ini sempat jatuh sampai tepat di 60.000 ya. Kalau di Binance nih di 60.000 itu low-nya. Setelah dari 60.000 ya sempat ada kenaikan ya teman-teman ya, sempat ada kenaikan rebound, bisa kita bilang ya reboundnya lumayan signifikan, hampir 20%. Tapi rebound tersebut juga bisa kita bilang agak lemah ya teman-teman. Kenapa agak lemah? Karena kalau kita lihat ya reboundnya itu bisa kita bilang misal kalau dari paling tingginya 28, bahkan bukan 28 ya. Kalau paling tinggi itu dari tanggal 14 Januari ya, yaitu sekitar 97.000, itu pertama kalinya kita jatuh. Nah, itu bahkan baru belum nyampe 50%-nya ya. Jadi bahkan tidak setengahnya nih kita mengalami recovery-nya teman-teman. Jadi baru sedikit banget ya, masih sedikit banget. So, ini mempertandakan sebenarnya kalau dibilang Bitcoin sudah mulai recovery itu belum. Makanya kalau ditanya orang masih bearish ya pasti orang banyaknya kepercayaannya adalah masih bearish gitu ya. Itu sangat-sangat wajar teman-teman. Dan apalagi kalau kita perhatikan, ini tadi ada satu yang aku share, yaitu adalah Crypto Freight and Grade Index. Itu saat ini lagi di rekor terendahnya teman-teman sepanjang sejarah. Ya, jadi sepanjang sejarah kripto, waktu ada bear market dan lain sebagainya, itu kita saat ini lagi di extreme fear di poin 5 teman-teman. Nah, itu rendah banget sebenarnya. Makanya mungkin kalau kita lihat, ya wajar sekali ya TTB ini. Mungkin beberapa kali gue posting konten gitu ya, gue sharing-sharing ke teman-teman, ngajak teman-teman untuk interaksi, itu kayaknya sepi sekali. Nah, sepi sekali itu mungkin salah satunya adalah karena tidak adanya opportunity yang clear, ataupun mungkin banyak orang yang sudah quote unquote vakum gitu ya, quote unquote vakum dulu dari market crypto. So, itu fenomena yang cukup menarik untuk kita bahas teman-teman. Tapi berkaitan dengan itu ya, itu terjadi lah ya di semua tempat ya, hampir di semua tempat. Aku ngelihat juga banyak komunitas-komunitas juga mulai pada pudar gitu ya, kelas-kelas sudah mulai pada hampir gak ada bisa dibilang. So, ini hanya soal siapa yang bertahan teman-teman. Dan lucunya juga sampai hari ini ya, di video lalu aku ada sempat kasih tahu teman-teman, kita ini mengalami penurunan, tapi penurunan ini tuh tidak diikuti dengan news yang jelek dari market crypto. Jadi, like ini benar-benar pure pergerakan bearish saja gitu ya. Pergerakan bearish saja yang entah datang dari mana, padahal big money-nya pun nggak jualan yang gede-gede banget. Big money ini quote unquote kita ngomongin kayak ETF dan lain sebagainya itu ya, yang selalu aku mention ke teman-teman. Bahkan kalau kita misalnya lihat data-data gitu ya, terakhir adalah satu data baru di-share NFT gitu ya. Ini kan kita lagi shutdown teman-teman. Jadi kemarin ini hari Rabu malam ternyata aku juga terkejut, ternyata data NFT keluar karena mungkin salah satunya shutdown ya. Jadi banyak delay data daripada news yang ada di US. Nah, ini dia secara mengejutkan pekerjaan di AS tuh lagi naik teman-teman. Jadi pekerjaannya tuh banyak orang sekarang employed ya, bahasanya banyak orang yang employed. Jadi di sana quote unquote tidak ada keharusan untuk the Fed untuk menurunkan suku bunga. Jadi ini menarik teman-teman. Jadi ini sangat menarik, 2026 ini sepertinya juga kita akan terjadi perlambatan daripada penurunan suku bunga. So in my point of view mungkin suku bunga kita akan stay untuk USD ya, untuk USD sampai setidaknya mungkin yang kemarin kalau kita dengar the Fed itu akan diganti di bulan Mei. Ya, jadi kurang lebih mungkin nanti di bulan Mei, bulan ya mungkin mungkin bulan Juni, bulan Juli gitu ya, itu kemungkinan
cut pertama kita di 2026 karena di 2026 ini sampai bulan Februari ini kita belum ada pemotongan suku bunga gitu ya. Jadi kalau kita lihat likuiditas di market mungkin akan sedikit berkurang dan kalau kita lihat pun juga gerakan pun sudah mulai sideways banget teman-teman. Nah, gimana dengan Bitcoin dan Ethereum seperti yang Ko Vincent sering share gitu kan? Nah, aku sempat ngomong ke teman-teman kalau kita misalnya dalam saat ini ya teman-teman ya, dalam saat ini kalau misalnya kita mau beli gold ataupun kita mau investment gitu ya, mau investment mau kita ke gold, kita mau ke Nasdaq gitu ya. Dua ini masih mahal dan juga mengalami penurunan ya. Dua ini masih mengalami penurunan. Satu-satunya market yang sangat murah itu adalah si kripto sendiri, which is si Bitcoin sudah nyampe di sekarang kepala angkanya di 60-an. Untuk Ethereum udah di bawah 2000 teman-teman, 1900. Nah, so Emapa Nove ini harusnya akan ada terjadi penggerakan akumulasi selama bulan Februari ya, selama bulan Februari ini dengan catatan kita melihat bahwa si Bitcoin itu salah satu kepercayaan saya adalah Bitcoin tidak akan turun lebih dalam ya, tidak akan turun lebih dalam daripada area yang all time high-nya, all time high sebelumnya. Jadi kalau kita lihat all time high sebelumnya di tahun 2021 kan 65.000 sekian. Nah, sekarang tuh kita posisinya di sana. Sama point of view ini sebenarnya adalah harga yang paling baik gitu ya, paling baik setidaknya untuk kita para investor yang senang atau gemar menabung Bitcoin. Ini salah satu harga terbaik yang bisa gua perhatikan gitu ya. Makanya kenapa di beberapa waktu lalu masih belum aku unpin bahwa my simple advice untuk saat ini adalah buy Bitcoin dan sell gold. Posisi memang masih 30% dan pertanyaan saya tadi pagi adalah melihat harga Bitcoin ini sudah mulai murah lagi gitu ya, mulai murah lagi. Apakah sudah saatnya kita deploy cash lebih besar lagi daripada 30%? Nah, ini hari ini gue mau bahas kurang lebih apa sih yang gue lihat daripada kenapa bisa kita mungkin atau saya pribadi ya, atau saya pribadi setidaknya bisa mulai deploy cash lagi. Kenapa? Kita bisa lihat ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita turun ke lower time frame, our structure terakhir gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari penurunan sebelumnya itu bergerak seperti ini. So dia turun, dia ada sedikit kenaikan, dia turun, dia sedikit kenaikan, dia turun, dia sedikit kenaikan, dia turun. Nah, di sini tuh ada sangat kecil, sedikit kenaikan, lalu dia turun lurus gitu. Soalnya kalau kalau kalian lihat di line chart, nah pergerakannya kurang lebih seperti ini kan. Nah, ini nih teman-teman, di sini itu ada satu swing yang kelihatannya tuh sebenarnya cukup jelas ya, tapi orang-orang mungkin kadang nggak terlalu perhatikan gitu ya. Nah, ini swing yang cukup penting nih. Ini swing apa? Ini adalah kita bisa ngomong sebagai higher high terakhir, sorry, lower high terakhir. Nah, lower high terakhir ini artinya adalah di sini maka pertanda jika break bearish-nya selesai gitu. Bearish-nya selesai. Nah, ini yang paling penting sebenarnya daripada si Bitcoin. Tapi apa yang terjadi adalah, kalau kalian perhatikan, ini adalah angkanya sekitar 72 lah ya, 71 lah ya. Tapi kita bikin aja di 72. Nah, kalau kalian perhatikan, di lower high terakhir ini, Bitcoin itu masih tidak berhasil untuk break ke atas sana. Ya, jadi secara secara pergerakan gitu ya, secara pergerakan kita masih lihat bahwa ini adalah pergerakan yang masih totally bearish kalau kita lihat dari atas sana. Ya. Nah, perbedaannya adalah pergerakan ini saat ini sudah mulai sideways. Jadi kalau kemarin itu dia turun, dia sideways panjang, turun, sideways dikit langsung turun lagi. Nah, kalau ini sudah sideways tapi dengan range yang lebih besar lagi. Nah, sideways ini teman-teman hanya akan selesai ketika dia break daripada 72. Masalahnya kalau dia break 72, nah ini masalahnya nih. Masa kalau kita nunggu dia break 72, pasti dia akan break terus gitu loh. Jadi kalau namanya kita Bitcoin ataupun market yang high risk gitu ya, jadi market yang sangat-sangat volatile, high volatile. Nah, ketika dia breakout, dia pasti akan lanjut terus gitu ibaratnya. Bahkan kalau kita misalnya mau beli, pasti ketinggalan biasanya. Ya, nah maka kenapa gua tetap akan melihat harga murahnya di mana. Nah, gimana cara kita lihat harga murahnya? Tentu pertama paling dasar adalah kita harus lihat candlestick daily-nya atau higher time frame-nya. Secara higher time frame aku sudah gambarin kemarin. Nah, ini tuh adalah pergerakannya nih. Ini pergerakan di mana ada inside bar namanya. Inside bar itu seperti pergerakan sideways. Nah, ketika kita melihat ada sebuah pergerakan sideways, kita tinggal tarik sebesar sideways-nya itu. Nah, di bawah 0,5 itu kita buy. Maka kalau kita lihat di sini, 0,5-nya berhenti di 67.670 sampai sekitaran 65.000. Jadi area ini adalah area buy.
Ya, ini area buy. Dari 67 sampai sekitaran 65.000. Nah, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Nah, baru kita masuk lagi ke dalam time frame yang tadi. Nah, so ingat ya, buy area kita tuh di sini, di warna ungu ini, di warna ungu ini. Nah, kalau teman-teman lihat apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, maka kalau teman-teman misalnya lihat ini sebenarnya ada konsolidasi di sini nih. Ini ada konsolidasi. Gimana cara lihatnya paling gampang pakai line chart. Nih, kalian lihat di line chart. Jadi ini kan sempat dia ada turun, set, dia naik dikit. Nah, ketika dia naik, dia consolidate di sini. Consolidate, baru dia jebol ke atas. Nah, apa nih namanya? Ini namanya ada rally base rally. Gampang. Ya, ini gampang banget. Nah, biasa rally base rally, demand-nya itu sama dengan base-nya gitu. Ya, maka kenapa aku kasih tahu teman-teman, demand-nya itu kurang lebih di sini. Ya, 66.400-an gitu. Nah, kalau kita lihat ya, artinya memang area ini tuh adalah area murah. Tapi kalau kalian perhatikan, momentumnya di sini, ini masih momentum pergerakan yang sangat-sangat slow. Ya, jadi tidak ada signifikan ya. Gue bisa ngomong tidak ada pergerakan signifikan daripada pergerakan sejak dia sentuh demand-nya nih. Jadi ada kemungkinan nih, masih ada kemungkinan Bitcoin ini masih bergerak lambat dan mungkin dia masih bisa menurun, dia turun ke lower 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 low-nya ya, bisa dibilang lower low-nya. Apalagi kalau kita lihat ini masih dalam fase downtrend, masih dalam downtrend line-nya. Ya, ini trend line ini agak agak spekulatif juga ya, karena kadang-kadang kita juga bisa gambarnya seperti ini. Ya, tapi kalau kita lihat dasarnya bukan itulah. Dasarnya sebenarnya bukan masalah trend line-nya break atau tidak, tapi dasarnya adalah volumenya. Jadi kalau kita lihat, walaupun ini tergolong misalnya nampaknya kayak breakout kan, tapi volumenya tidak ada, candlestick-nya juga tidak tidak signifikan. Jadi ini masih kita consider as sebuah pergerakan yang bisa dibilang ini retest gitu deh. Ya, so in my point of view ada kemungkinan untuk si Bitcoin ini masih mengalami penurunan terlebih dahulu. Dan area ini tetap akan menjadi bottom-nya. Kenapa akan menjadi bottom-nya? Nah, bukan bottom ya, at least jadi demand-nya atau pertahanannya atau order block-nya. Satu tadi adalah rally based rally. Nah, kedua, saya mau bahas ini secara Elliott Wave. Ini ya kalian kalau kalian sudah ngerti kenal TTB lama ya kalian tahu lah ya bahwa TTB itu selalu apa nganalisis tuh paling banyaknya pakai technical analysis. Jadi kita tidak bahas yang kayak fundamental kayak ETF flow, kita tidak bahas data pekerjaan segala macam itu kita bahasnya lain waktu lah ya. Itu mungkin bisa nanti pakai pakai penjelasan yang lebih singkat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan dalam sebuah pergerakan ya, dalam sebuah pergerakan tren gitu ya, ada yang namanya Elliott Wave, teman-teman. Nah, ini saya mau sedikit memberikan teman-teman gambaran Elliott Wave yang sedang terjadi saat ini. Nah, jadi Bitcoin itu sejak dia 125.000 ya. Ini sempat ada penurunan pertama waktu tanggal 11 Oktober itu. Nah, ini kita bisa consider ini sebagai pergerakan wave 1 bearish. Nah, ketika wave 1 bearish-nya itu terjadi, dia membentuk wave 2, yaitu adalah lower high-nya, lalu dia nanti turun 45. Nah, 345-nya ini di mana? Nah, kalian perhatikan ya, saya tarik. Nih. Ini tiganya adalah di sini, teman-teman. Jadi tiga itu adalah pergerakan dari 115 sampai 80.000, lalu wave 4-nya merupakan pergerakan yang terjadi dari 97.000 sampai ke bawah sini. Ya, nah, 97.000 sampai di 60.000. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Nah, ini sederhana sebenarnya. Percaya tidak percaya, saya akan tarik ya, wave 5 ini kenapa dia bisa mantul sekitar 60.000. Itu saya bisa tarik pakai namanya trend based sweep extension dari wave 2, wave 3, saya tarik ke wave 4. Saya tarik ke wave 4. Nah, ini ada satu, gue lupa hidupin, adalah 1272. Nah, ya. Jadi 1272 target 60 sekitaran 61.800. Nah, itu kalian bisa lihat. Tepat di sini tuh dia mantul. Ya, tepat di sini dia mantul. Dan memang teman-teman secara logika ketika dia mengalami penurunan seperti ini, biasanya dia akan dilanjutkan dengan koreksi ABC. Nah, ABC-nya ini. Nah, ini yang kita harus cari tahu nih, kenapa dia bisa ABC dari titik sini. Nah, maka kita harus breakdown lagi wave keempatnya. Ya, jadi ini ada dua kali breakdown kita. Wave 4 sama wave yang 5 wave yang tadi. Nah, di wave 4 ini, teman-teman, wave 4 ini dia memang pergerakannya signifikan sekali ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari wave ini agak sulit ya untuk kita melihat wave 1 2 3 4 5-nya seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat ya, teman-teman. Kalau yang saya lihat ini tergolong seperti pergerak. Sebentar, saya coba perhatikan dulu ya. Ya, ini 2618. Itu jauh sekali ya ini ya. Ini memang gila ya. Kalau kita lihat berdasarkan wave ini, parah sekali pergerakan wave-nya. Sebenarnya bisa sih kita consider ini sebagai 1, 2,
tiga di sini, empat lalu limanya panjang sekali bisa ya. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, nah maka ini 3618 ini biasanya. Coba kalau kita buka 361. Nah, iya benar 3618. Jadi, ini kalau kita lihat dari secara Elliott Wave pada dasarnya ini sudah jauh banget lah teman-teman ya. Ini sudah jauh banget. Maka kenapa aku tuh mikir bahwa oh oke, ini sudah jauh sekali, sudah nyampe kurang lebih 1272 atau kalau teman-teman pakai Fibonacci retracement bahkan ini sudah nyampainya sampai 2618 di 59.000 ya. Ini 59.700. Jadi ini sudah dalam banget penurunannya. So dari dalam penurunan ini saya percaya bahwa Bitcoin akan bergerak kepada ABC corrective wave pattern. Even tidak ABC pun mungkin dia bisa juga bergeraknya 1, 2, 3 kecil 5 bisa kayak gitu. Tapi acuannya adalah pada dasarnya yang saya lihat itu adalah reboundnya teman-teman. Ya reboundnya. Kalau kita lihat reboundnya maka kita tarik aja dari wave 4 ke wave 5. Nah, saya akan ketemu wave 0,618 itu kurang lebih ada di 80.000. Dan ini akan menjawab nih kurang lebih teman-teman kalau misalnya benar 65.000 ini sebagai bottom. Nah, kalian tarik Fibonacci extension di sini. Itu kalian akan ketemu wave satunya ini. Itu kurang lebih di sini 80.000. Dan itu adalah gap yang ada di daily, sorry. Gap yang ada di daily. Itu gap yang tertinggal di sekitar 80.000, which is 80.000. 80.000 ini adalah apa namanya? Psychological ya, psychological area gitu ya, psychological area. Jadi 80.000 kurang lebih. Ya, dan harus di 66.000. Kenapa harus di 66.000? Karena patokannya gini. Namanya kalau dia sudah 1, 2, 3, 4, 5 Elliott Wave, ini kalian silakan cari aja di teori-teori pattern A, B, C. Nah, A, B, C itu biasanya jarak dari paling bawah ke A itu akan sama dengan jarak dari B ke C. Maka kalau kita tarik tuh harus kurang lebih di sini, dia baru bisa nyampe 80. Tapi kalau misal dia ternyata lebih bawah dari ini, misal katakan 63 gitu ya, misal katakan 63. Nah, maka dia cuma nyampenya sampai 75. Bisa nggak di situ? Kok bisa? Bisa jadi terjadinya di situ. Tapi kalau berdasarkan yang saya lihat, namanya fair value gap itu biasanya akan ditutup. Maka untuk syarat dia bisa ke 80K, itu salah satunya adalah dia tidak boleh jebol jauh daripada bawah 66K. 66.000. Itu ya, jadi itu dasar teorinya kenapa menurut saya ABC itu akan terjadi di sana ya, dan 0,618 kebetulan pas pula di fair value gap-nya gitu ya. Itu yang saya setidaknya saat ini bisa lihat untuk si Bitcoin ya. Bahkan kalau untuk si Ethereum ya lebih kurang seperti itu. Dan kalau kalian mau lihat secara monthly ya itu ya susah ngomong juga. Secara tren ya dia masih belum naik, tapi setidaknya dia sudah masuk ke dalam area ideal untuk support resistennya. Itu yang paling penting yang kalian bisa perhatikan saat ini. Ya, untuk kalau si Ethereum malah ya dia cuma sekedar trend line ya. Itu sudah sempat kita bahas di kesempatan sebelumnya. Ya, jadi dua ini tidak terlalu menarik lah sebenarnya kalau kita mau bahas lebih panjang lagi. Tapi tetap yang saya mau aware, yang saya mau teman-teman bisa aware adalah bahwa Bitcoin ini sudah di harga murah. Kalau kalian sudah di harga tuh kemarin di 120 mungkin banyak orang tidak mau investment kan, tidak berani beli, tidak berani DCA. Ada juga yang mungkin mikirnya DCA Bitcoin targetnya 1 juta dolar. Nah pertanyaannya masa sekarang 60 ribuan tuh kalian takut gitu loh. Ya 60 ribuan kan sudah turunnya jauh sekali gitu ya dari 120.000. Kenapa harus takut gitu? Padahal sudah dikasih diskon, mintanya diskon lagi. Nah itu susah sekali ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu, ya orang-orang pastinya tidak akan pernah mau membeli ya. Kalau mintanya diskon, diskon, diskon terus gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih yang saya bisa sampaikan teman-teman. Ya 50.000 kalian bisa jadikan patokan untuk invalidation lah. Kalau misalnya kalian cicil untuk jangka waktu yang cukup panjang. Itu sih yang saya bisa katakan saat ini. Nah, yang lebih menarik itu justru sebenarnya kalau kita bisa ketemu alts, teman-teman. Ya, maka saya mau lihat kira-kira ini ada teman-teman yang request alt, kita akan coba analisis ya, 1 sampai 2 altcoins ya, yang cukup menarik untuk long term lah, setidaknya mid term ya. Nah, sebelum itu teman-teman, gue mau ingetin teman-teman ya, kalau teman-teman yang nggak tahu bahwa kita tuh punya live seperti ini, teman-teman jangan lupa join kita di Telegram ya, Trading Tanpa Baper Kripto atau di Kripto TTB, atau teman-teman bisa juga yang lagi nonton di YouTube itu silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang di Telegram yang lagi ikutan live ini, yang ketinggalan, yang juga nontonnya
mungkin mau diulang lagi, silakan teman-teman buka YouTube kita Vincent Chandra @trading tanpa baper, dan jangan lupa teman-teman subscribe agar setiap kali live saya upload ke sini teman-teman bisa dapat notifikasinya dan teman-teman tidak ketinggalan ya. Nah, so kita lanjutin lagi ya teman-teman daripada request teman-teman di sini. Nah, request dari Bro Dilan ya, dia ada tanya King Pipin. Nah, Pipin ini salah satu kripto yang lagi rame ya, lagi rame-ramenya. Oke, bolehlah kita bahas Pipin ya. Pipin ini lagi tinggi sekali. Tinggi, tinggi sekali. Wah, dia masuk ke resisten lagi nih. Sebenarnya kalau saya lihat pergerakan seperti ini, biasanya saya akan cenderung lebih mencari posisi sell ya teman-teman. Tapi kita tetap tidak boleh melawan sebuah pergerakan yang gila banget 200% dari 6 Februari di sini. Tapi ya kalau kalian juga belinya salah juga kalian akan turunnya 60% dalam waktu ya kurang dari 1 minggu ya. Jadi jangan sampai salah beli. Menurut saya kalau teman-teman punya posisi kalau dalam posisi dari bawah ya di sini sudah boleh trimming ya teman-teman. Tentunya sudah boleh reduce. Untuk saat ini saya belum bisa melihat ya kurang lebih ini akan pergerakannya akan kemana, tapi ya ini resisten ya, sesimpel ini resisten ya. Yang perlu ditunggu adalah tentunya penurunan yang drastis. Kalau misalnya ada penurunan drastis, setidaknya dia bisa close di bawah sini, di bawah 0,477. Mungkin di sana kalian boleh mencari posisi sell di sini. Ya, jadi gambarannya sih ini dulu ya, gambarannya sih kayak gini kurang lebih. Oke, jadi kalau dia misalnya berhasil turun di bawah 0,477 ya, berhasil turun di bawah sana, kamu bisa mencari posisi sell di sekitar 0,5 sampai turun dikit 0,49 gitu ya untuk mengalami penurunan yang lebih bawah lagi teman-teman. Jadi itu saja sih untuk Pepin. Jadi menurut saya kalau untuk ini dia agak susah harusnya untuk breakout lebih tinggi lagi dari 0,73 karena kalau kita lihat ini dia sudah extended banget ya, sudah extended banget dan juga ini adalah sebuah pergerakan yang kuat ya, which is ini saya akan sebut ini sebagai bukan sebut ya, memang ini secara teori itu namanya adalah rejection block. Jadi ini mentok-mentok banget 0,6 ya, mentok-mentok banget dia naiknya tuh sampai sekitar 0,663 ya, 0,6 sampai 0,63 ini mentok ya, mentok. Coba kita tulis mentok 0,6 sampai 0,63. Ya, menurut saya menarik kalau mau dicari shortnya, tapi jangan dicari dalam posisi yang cepat teman-teman ya, dalam posisi yang cepat. Jadi pastikan tunggu konfirmasi. Nah, secara monthly sih, ya target-targetnya sini ya tentunya ya. Tapi kalau sampai closing Februari ya, ini closing Februari kalau dia berhasil close di atas 0,388, ya mungkin itu masih tetap bullish ya. Kalau dia masih close di atas sana 0,388. Jadi tetap memperhatikan area fair value gap terdekat ini. Bisa jadi dari titik sana dia juga akan mengalami naik seperti ini. Nah ini agak susah sih, agak susah menurut saya. Tidak ada kepastian yang benar ya. Kurang lebih long termnya akan seperti apa. Cuma bisa ditandain ya, cuma bisa ditandain area-area penting-pentingnya sih teman-teman. Oke, so itu dulu ya. Kalau menurut saya untuk si Pipin ya. Ini juga dia lagi berada di DRT 75 nih. Nah, DRT 7 kok. DRT 075. Wah, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Bisa bisa inilah apa? Siap-siap aja sih. Siap-siap dulu untuk mencari posisi short ya. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau saya sih akan skip lah. Biasanya saya akan lebih pilih skip untuk melihat pergerakannya. Oke, Aster kurang menarik untuk dibahas karena Aster menurut saya tidak fundamentalnya tuh biasa-biasa aja, dia lebih ngikutin hype sih. Tapi kemarin Aster tuh ada sedikit kenaikan ya, ada sedikit kenaikan. Gue coba bahas sedikit aja. Ya masih belum sih, ini masih belum menarik. Menurut saya Aster nih ada kemarin kita ada bahas di perpetualnya ya, cat perpetualnya, tapi hilang ya. Oh di sini. Oh ini nih. Ini ada dia memang ada breakout nih. Ini mungkin 0,58 ya baru boleh lihat lagi ya. 0,58. Ini breakout dari area yang kita ada sempat tandain. Aku bilang memang di situ akan lower low dan bener lah lower low habis itu dia kenceng ke atas. Kenceng nih salah satunya dia kayak inilah kayak nyusulin si hyperliquid aja ya. Nyusulin si hyperliquid. Tapi tetap ini tidak menarik sih. Tetap kurang menarik. Secara perspektif itu jauh banget. Nah, virtual ya, virtual ini salah satu yang cukup menarik untuk dibahas. Tapi bahas virtual ini tidak bisa sembarang bahas ya. Jadi virtual ini saya akan coba ambil dari yang paling besar yaitu adalah kripto. Ini dulu, gambar aku dulu lama, lama banyak sekali ini ya. Nah, sudahlah ini saya hapus saja. Set gitu ya. Gampang saja kita hapus. Nah, virtual kalian perhatikan ya. Jadi kalau kalian lihat
Ini kan memang dia kan dari bawah dia naik ke atas jauh sekali waktu itu gara-gara AI agent lagi rame-ramenya dan lain sebagai lain halnya. Dan sekarang dia sudah mulai mengalami pelemahan ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan monthly candle ya, kalau kita lihat monthly candle sebenarnya kondisi dia tuh lumayan menarik di mana dia tuh lagi ada di area base-nya. Base tuh kayak demand lah ya, kayak demand lah bisa kita bilang seperti itu. Nah, kita turunin lagi gitu ya, kita turunin lagi. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ya, pantulan naik, turun ke bawah pantul, turun ke bawah ini ada sedikit pantulan lagi. Jadi ini enak nih sebenarnya area murah nih. Tapi kalau ditanya AI agent bagus nggak? Aku sih nggak bisa lihat AI agent sebagai salah satu yang bagus karena memang narasinya kelihatannya nggak ke sana ya. Nah, secara trend line juga kalian bisa lihat bahwa ini oh oke, ini ada seperti kalau kita baca tuh sebagai namanya descending triangle. Descending triangle itu secara secara teoritis ya, secara teoritis itu lebih ke 70%, setidaknya 70% ya, setidaknya 70% itu lebih ke bearish. Nah, tapi di dalam sebuah pergerakan bearish biasanya dalam sebuah pergerakan triangle itu pergerakannya seperti ini. Ada A, ada B. Nah, ini C ini agak susah nih untuk kita lihat. C itu bisa di sini, C-nya bisa di sini. Tapi menurut saya pribadi, kalau dari lihat perspektifnya ya, dari momentumnya, kelihatannya ini ada kemungkinan untuk D sebelum dia ke E. Seperti itu. Ya, kelihatannya seperti itu. Jadi menurut saya ini mungkin ada satu kali lagi kenaikan ya, kalau kita lihat dibandingkan penurunan. Karena ini week yang kayak gini ini agak susah nih. Week yang Oktober itu agak susah untuk kita hitung entah itu valid atau tidak gitu ya, entah valid atau tidak. Nah, kembali itu adalah longer ya, higher time frame-nya, which is berarti artinya kalau kita lihat di sini, ini ada resisten di no, sekitaran $1, 0,9 sampai 1,2 dolar. Ya, nah ini resisten yang cukup penting karena dia mengambil sebuah liquidity di sini. Nah, ini ada liquidity. Nah, tidak percaya itu liquidity, boleh kita turunin ke daily ya. Nah, tuh di daily seperti itu. Oke, nah maka di daily ini ada fair value gap-nya di sini kurang lebih agak nge-lag. Nah, ini ada inverse fair value gap di sini. Oke, jadi harga naik dia mengalami penurunan. Oke, maka kalau kita tarik Fibonacci dulu dari atas sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sekarang posisi dia ini lagi berusaha untuk breakout dari 0,25 ya, 0,25 di RT level. Kelihatannya sih akan breakout ya, kelihatannya akan breakout karena ini cukup solid ya, cukup solid pergerakan candlesticks-nya ya. Pergerakan candlestick-nya lumayan solid. So in my point of view ini memang ada probabilitas cukup besar untuk at least dia naik dulu sampai ke 0,5 yaitu sekitaran 0,74. Wow, lumayan jauh ya teman-teman kalau dari sini ke sini 28%. Lumayan sih not bad ya. Not bad. Jadi ini cukup menarik nih untuk kita cari futures potensi di futures marketnya. Ya, di monthly biasa aja, monthly masih biasa aja, weekly sih, lebih ke weekly-nya lebih nampak jelas ya untuk di weekly-nya. Oke, kita turun time frame ya, kita turun time frame yaitu turun time frame 4 hour chart. Nah, di 4 hour chart kita bisa lihat di sini ada breakout ya, breakout yang cukup signifikan ya, breakout cukup signifikan. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini kita consider sebagai demand ya. Jadi ini ada breakout diikuti dengan ya fair value gap ya, diikuti dengan fair value gap kecil di sini. Nah, ini ada kemungkinan untuk dia retesting sebelum dia mengalami kenaikan ya. Nah, at least ini bisa jadi target saat ini targetnya kurang lebih paling dekat di sini. Oh, sorry, jangan di situ, di sini. Sorry. 0,65. Ini lebih ideal ya karena tetap di sini ada fair value gap-nya ini bisa menjadi area resisten. Oke. Maka kita tinggal turunin lagi karena sudah di 4 hour, turun lagi 1 hour chart. Oke. Nah, cukup menarik ini, cukup menarik. Ini kita consider ini sebagai namanya breakaway gap ya. Namun kalau kita tarik di RT level set. Oke, 0,5-nya di situ. Kelihatannya ya, ini kelihatannya. Kelihatannya menurut saya pribadi area demand yang satu ini boleh consider sebagai pembelian. Ya, ini consider sebagai pembelian. Oke, jadi ini dari sekian banyak gambar, ya dari sekian banyak gambar, virtual ini lumayan menarik, ya virtual ini lumayan menarik. Saya akan coba meninggalkan satu posisi ya. Saya coba meninggalkan satu posisi. Kalau lebih saya akan buy di demand yang ini. Kita tandain aja. TP-nya di sini 16% ya. Maka stop loss-nya lebih kurang saya bikin di 1/4 saja. Ya. Jadi ini posisi swing seperti ini ya. Ini posisi swing. Kenapa nih stop loss-nya di sini? Karena di bawahnya ini sebenarnya masih kelihatan ada demand lagi. Ya, nah sudah di bawah sini demand-nya sudah mulai was-was ya karena demand-nya sudah terlalu dekat sama liquidity di sini.
Oke, jadi untuk posisi untuk si virtual kurang lebih seperti ini, ya. Nah ini bahkan kalau misalnya teman-teman dapat dan dia harga bergerak, ini bahkan teman-teman bisa tinggalin posisinya gitu loh. Bisa tinggalin bahkan bisa jadi 1:11, mungkin sampai mentok-mentok ini sampai 1:15 kalau benar dia retestnya sampai ke dekat-dekat $1. Wah, tapi itu bullish sekali ya untuk market kripto. Jadi mungkin ya mentok 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 nggak kelihatan jelas sih sebenarnya, nggak kelihatan jelas sih, tapi tetap sini dulu lah gitu ya, sisanya bonus lah gitu ya, sisanya bonus. Jadi bisa dikatakan target utamanya 0,65 ini harusnya bisa tercapai ya untuk dengan posisi seperti ini. Sebuah watchlist yang bagus dari Bro Sasori ya. Oke, so karena sudah 3 altcoins dan juga sudah 30 menit ya, hari ini lumayan lama ya. Biasanya live kita sudah mulai mengurangin mengurangi durasinya. So sampai di sini dulu ya untuk live hari ini teman-teman. Sekian dari Trading Tanpa Baper dari gua Covinden. Terima kasih teman-teman yang sudah join live. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semua yang gue sampaikan tentunya disclaimer on, walaupun disclaimer on biasanya lebih sering benernya. Ya, oke. Thank you teman-teman. See you on the next live.